Menentukan petugas kebun di mana kita sendiri tidak berada di lokasi kebun dan bahkan sangat jauh dari kebun adalah hal yang sangat-sangat penting. Menentukan orang yang salah bisa membuat kita mengalami kerugian yang tidak sedikit. Kita bisa makan hati, tidak bisa tidur nyenyak, siang tidak bisa, malam tidak bisa, bukan karena banyak nyamuk, tapi karena sadar bahwa aset kebun kita bisa diapa-apakan si penjaga kebun. Hasil 10 dibilang 4, dikirim pupuk kelima dipakai cuma 4, satu ditilep, hasil panen dijual sebagian tanpa kita tahu, dan berbagai macam kasus lainnya. Atau ada juga yang berulah pada tetangga kebun sekitar dengan berkelahi, mabuk, main perempuan, punya permasalahan hukum, dan lain-lain dan lain-lain. Pokoknya kasus yang dialami petugas di lapangan itu banyak dan ribet. Ini harus jadi perhatian serius bagi Anda yang ingin memiliki lahan kebun sawit atau kebun apapun juga, karena petugas lapangan adalah representatif kita di sana. Dia adalah pegawai kita, dan jika dia bikin sesuatu yang negatif, dampaknya akan terkena pada kita sebagai pemilik lahan. Ada beberapa cara bagaimana supaya kejadian-kejadian negatif seperti itu bisa dihindari, diminimalisir, atau syukur-syukur dihilangkan sama sekali. Pertama, buat surat kontrak kerja di atas materai yang selain ditandatangani antara kita dengan petugas lapangan, juga ada saksi, seperti contohnya pekebun lain di sekitar, atau bisa juga melibatkan RT atau pegawai desa. Nah, isi surat ini meliputi kewajiban dan hak. Kewajibannya adalah kewajiban dia. Mereka harus mengurus kebun dengan cara tinggal di pondok yang kita buatkan di kebun. Mereka juga berhak diberhentikan dan tidak menuntut apapun jika diberhentikan karena kasus hukum atau karena permasalahan lain yang membuat terbengkalainya kebun atau kerugian pemilik kebun. Artinya, jika ada peristiwa yang menimbulkan kerugian material atau non-material, maka disepakati itu adalah tanggung jawab pribadi pemilik kebun. Kemudian, mengenai haknya. Haknya adalah pertama gaji, kemudian fasilitas. Mengenai fasilitas, usulan saya adalah BPJS kelas 3. Tidak ada istilah cuti karena jam dan waktu kerja sangat fleksibel dan kita juga tidak mungkin mengontrol terlalu ketat karena mereka tinggal di lokasi kebun. Mengenai BPJS, saya pribadi sih memberikan BPJS kelas 3. Begitu kontrak dengan mereka berakhir, maka terputus juga tunjangan BPJS-nya. Ini disebut dengan jelas dalam surat kontrak. Mengenai surat kontrak ini memang sangat ribet, tapi kita perlu membicarakan secara jelas, gamblang, tegas di awal. Sekali lagi, di awal kesepakatan. Kalau sudah setengah jalan dan baru mau diurus suratnya, ini bisa berdampak panjang, menimbulkan efek yang kurang baik. Hubungan kita dengan si pekerja kebun juga akan kurang harmonis. Hubungan baik. Menjaga hubungan baik dalam arti pertama, sering-sering komunikasi. Pengalaman pribadi saya memiliki 3 kepala keluarga yang mengurus 21 hektar lahan bersama dengan rekan-rekan lain. Masing-masing mereka menggarap 7 hektar dengan serangkaian tugas yang sudah di-briefing dari awal dan menjadi komitmen bersama. Saya menjaga hubungan baik dengan mereka semua dan ketika datang dari Jakarta, masing-masing biasanya dapat oleh-oleh. Ya, sekedar buat tangan untuk mereka tahu bahwa mereka diperhatikan. Kemudian sesekali kita perlu datang dan bahkan menginap di pondok. Ini saya lakukan yang bahkan terkadang saya juga membawa seluruh anggota keluarga termasuk menginap di sana. Ya, anggap saja ini kami lagi camping. Kemudian jangan telat transfer gaji. Telat sehari saja mereka bisa uring-uringan. Bicara soal gaji, kalau kurang tentu kita bantu mereka. Seumpama memberikan bibit sayur-sayuran untuk mereka tanam di sekitar pondok. Kemudian kalau ada modal sedikit juga kita bisa membantu dengan membeli atau memberikan mereka bibit anak ayam atau ikan untuk mereka pelihara juga di sekitar lokasi pondok mereka. Demikianlah info singkat tentang pentingnya kita menentukan petugas lapangan, yaitu tenaga kerja di lokasi kebun kita. Berdasarkan pengalaman yang saya dapat selama ini ketika membuka kebun kelapa sawit,
Saya yakin prinsip yang sama bisa diterapkan untuk pemilik kebun tanaman lainnya. Akhir kata saya mengucapkan salam agrobisnis.